Baik, sangat baik, luar biasa. Kira-kira adik-adik masih ada yang inget gak ya kakak? Kita bertiga dari komplek mana? Masih ada yang inget gak ya? Masih ada yang inget gak kak kira-kira? Pada lupa kan? Iya mungkin lupa kali ya. Oke, kita dari komplek Angkasa Puri. Perkenalkan, aku kakak Gaiska dan di sebelah kanan aku ada pemusik kita. Siapa kak? Aku kakak Sandra. Dan di sebelah kiri aku ada Kakak Lydia. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami Tuhan di pagi hari yang cerah ini Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kita Tuhan. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau siapin Alkitab kita. Nah adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Buka tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya Kau memberkati firman Tuhan ini agar bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Nah, mari kita buka dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Judul perikopnya Filipus di Samaria. Aku baca ayat genap, kakak ayat ganjil. Oke.
Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang pimpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari Filipus di Samaria. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata,
berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab, kita sudah menonton ilustrasi tentang Simon diubahkan. Sekarang kakak di sini punya 4 poin untuk adik-adik terapin ke kehidupan adik-adik sehari-hari. Poin yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Nah, adik-adik harus bersungguh-sungguh loh dalam melayani Tuhan. Caranya apa aja, Kak? Nah, adik-adik bisa sekolah minggu, terus membaca Alkitab, itu udah termasuk melayani Tuhan loh, adik-adik. Yang kedua ada percaya kepada Tuhan. Yang ketiga merubah sikap buruk menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, ini poin paling penting yang kakak dapat. Karena ada nggak sih adik-adik di sini yang masih suka marah-marah, masih suka malas-malasan, yang masih suka cemberut. Nah, kalau adik-adik sudah mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik harus merubah itu semua. Oke, adik-adik? Oh, berarti jadi lebih suka cita ya, Kak? Lebih suka cita, jadi lebih nurut sama mama papahnya ya. Oke. Dan yang keempat, adik-adik harus rendah hati sama apa yang adik-adik punya sekarang ya, Kak? Nah, firman Tuhan kita udah selesai nih adik-adik. Yuk kita tutup dengan doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, agar firman Tuhan yang tadi telah kakak-kakak bawakan bisa diterapkan oleh adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami tetap sehat-sehat saja ya Tuhan, dan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia.
adik-adik, kita menutup ibadah sekolah minggu kita dengan pujian yang dibawakan oleh adik sekolah minggu kita dari Komplek Angkasa Puri.